Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua sendiri, Dian Alvaro. Kali ini gua akan nge-review sebuah mobil Amerika lagi ya. Udah lama gua nggak nge-review sebuah mobil Amerika. Hari ini setelah yang terakhir itu gua nge-review Ford Sport gitu ya. Biasanya itu mobil Amerika. Kali ini gua akan nge-review sebuah mobil Ford Everest tahun 2008 guys. Ini adalah yang tipe XLT, dan ini yang awal-awal peluncuran ya. Yang awal-awal peluncuran ini yang generasi kedua. Ini bentuknya masih kotak-kotak guys. Dia tegas ya, ciri khas mobil Amerika. Meskipun lampunya masih biasa, halogen biasa, multi reflektor, dan ini spion tambahan. Di bawah sudah ada fog lamp, dan di sini grillnya yang sebelum facelift dia mengkotak ya. Kalau yang facelift tuh agak menyambung ini lampu dengan grill, dan sudah agak berbeza bentuknya. Dan di sini ciri khas SUV ya. Ini ada over fender dan sangat besar over fendernya. Dan di sini bannya ya sudah nggak asli. Ini memakai 265/70 ring 16 ya. Ini depan cakram dan semuanya cakram guys. Yang tipe XLT mesinnya sudah TDCi ya. Kalau yang awal-awal itu masih TDI. Nah, ini sudah common rail, jadi ada C-nya TDCi. Di sini spion ada chrome-nya, ada lampu sen di spion, dan di sini ada footstep. Ini ada emboss wheel track, kelihatannya tambahan ini. Di sini handle chrome, ada talang air. Di situ juga ada roof rail ya. Ini ada footstep untuk naik, handle chrome, dan di sini juga ada over fender ya. Oh iya, ya, per belakang masih per down ternyata ya guys ya. Ya memang karena basis mobil ini adalah Ford Ranger, dan ini adalah Ford Everest. Dan ini lini belakangnya yang gua suka, ini ada spoiler itu ya. Ada spoiler yang sangat cantik kalau dilihat dari belakang, menyatu dengan desainnya ini. Di belakang juga lengkap ya, ada wiper, defogger, dan ya lampunya masih lampu halogen biasa. Di sini untuk membuka ke samping ini ada kamera mundur tambahan. Dan untuk itu ban serepnya tentunya ciri khas SUV, tapi ya nggak kayak kompetitor ya yang ban serepnya ada di bawah. Ini dikasih konde di sini, dan karena ban serepnya di sini dia membukanya jadi ke samping gini ya guys ya. Nah ini oke. Dan ini door trimnya warna beige. Ini ada handle, ada pengunci pintu, dan hand grip. Di sini ada air wiper tampaknya. Dan ini bagasinya guys ya. Untuk pelipatan dia belum 50-50, masih semuanya harus dilipat nih guys. Ini ada tuas untuk melipat lagi ke atas ya, jadi harus dua cara. Di sebelah kiri ada seat belt 3 titik, dan di belakang lengkap ini juga ada lampu bagasi ataupun lampu kabin. Sebelah kanan ada tempat penyimpanan guys. Di sini ada satu cup holder, di sini juga ada satu cup holder, dan di sini nggak bisa dibuka ya. Gue kira bisa dibuka guys, ini ternyata nggak bisa. Oh ya, dan di belakang untuk kisi AC Ford Everest ini dia juga 3 baris ya. Semuanya dapat, dan ini juga ini ada untuk pijakan untuk masuk ke belakang. Oh ya, dan sini ada chrome dan tentunya logo Ford. Untuk lampu mundur di bawah. Untuk sensor parkir ternyata ada 4 biji ya guys ya. Tapi yang ini sebelah sini kalau tutupan nih sensor parkir, dan ini kelihatannya ada kamera parkir juga. Di atas juga lengkap ada head mount stop lamp. Untuk sini ada lampu kecil saja, lampu sen, unik ya di belakang sini ya, sebelah kanan. Dan di sini masih pakai tuas ternyata. Dan emboss TDCi-nya ada di sebelah sini juga. Nah ini untuk spion ini sudah retract ya.
Kita lihat kap mesin. Ini untuk membuka kap mesin sebelah sini. Dan ini dummy, dan ini untuk membuka tangki bensin ya, model tombol. Oke, kita lihat mesinnya dulu ya. Ini mobil ini meskipun SUV ya, dia panjang ya, kayak basisnya juga Ranger itu kan juga panjang ya guys ya. Mobil ini juga panjang guys, even dengan Fortuner dan Pajero dia lebih panjang ini. Kalian bisa lihat bonetnya yang panjang banget ini ya. Dan mesinnya ini adalah Duratorq TDCi 2500 cc diesel, tentunya sudah turbo diesel Duratorq, common rail, dan tenaganya 140 horsepower, torsinya 330 Nm. Sudah ada ABS dan di sini ada peredamnya guys. Sayangnya belum ada hidrolis ya untuk kap mesin yang segede gaban ini, panjang sekali. Dan di depan sama sekali nggak ada chrome ya guys ya. Warna bodi warna hitam ya, tipenya XLT 2.5 diesel ya. Dan kita masuk ke dalam interior. Untuk door trim ya, dia masih keras, tapi di sini dia sudah dapat bahan fabrik. Di sini ada hand gripnya, ada door pocket dengan satu botol holder, ada speaker, electric mirror dengan retract. Retractnya ada agak aneh nih guys, agak rusak ini, tidak bisa dipencet. Auto, dan di sini pengunci jendela. Dan apakah dia all auto ya? Kita lihat. Oh, ternyata yang auto hanya di sisi pengemudi ya. Ini warnanya beige dan warna hitam, tapi yang atas ini keras. Handle chrome dan ada speaker di bawah. Untuk kursi dia masih reclining dan sliding. 3 pedal karena dia yang varian manual. Yuk, kita masuk ke dalam interior yang wow, ini tinggi guys. Oke. Coba kita start mesin ya. By the way, dia 5 speed manual. Suaranya kayak Panther ya guys ya. Dieselnya kayak Panther nih, coba kita geber sedikit. Ya nggak kayak Panther juga sih ternyata, tapi untuk idle-nya nih ya, dia agak suaranya kayak Panther. Dan di sini parking brake-nya ya, model yang kayak Kijang Kapsul itu, model Chin gitu ya. Yang kurang gagah sih menurut gue. Saya marah. Kita lihat sejenak. Dan di sini untuk setir dia tilt dan oh, belum teleskopik ternyata. Untuk setir dia ada airbag ya, 4 palang. Tentunya di sini juga ada. Kita nyalakan AC guys, mana soalnya. Untuk AC-nya ya masih biasa, tapi dia arah semburannya lengkap guys. Dan di sini ada knob open close air. Di sini ada defogger belakang dan tentunya ada defogger depan juga ya guys ya. Ini arah semburannya lengkap. Di bawah sini ada socket lighter dan bawahnya lagi ada power outlet. Untuk wiper belum gua bahas tadi, ini sudah ada intermittent, belum auto. Di sini headlamp masih biasa, tapi sudah terintegrasi dengan tuas fog lamp. Di sini parking sensor ya, ada tombolnya, dan ini ada terang redup cahaya instrumen. Ya guys, ada terang redup cahaya instrumen dan tidak ada apa-apa lagi ya. Oke, dan untuk head unit ini lampu hazard ya, kita nyalakan. Di sini ada head unit double din aftermarket. Di bawah ada 2 cup holder, 5 speed manual. Sini juga
bisa dibuka ya guys ya. Ini yang level pertama dan yang level kedua guys. Oke. Dan udah bisa di sliding ya. Ya, ini fix tidak bisa di slide. Tapi yang bahan di tengah sini dia kayak sweat gitu ya, halus banget. Untuk dashboard dia masih keras ya, tapi ya memang di kelasnya untuk zaman dulu kayaknya setahu gua plastik keras semua. Tapi memang ini ciri khas mobil Amerika ya, dashboardnya tuh enggak panjang ke belakang gini ya. Nanti justru bonetnya tuh yang bisa kalian lihat panjang banget bonetnya. Sumpah ini mobil panjang banget guys, meskipun dia SUV. Dan di sini glove boxnya belum slow opening. Oke. Oh ya, untuk AC yang kanan kiri ini model puter ya, kayak Datsun. Twitter tambahan di situ. Di sini spion dynamic view, ada penyimpanan kacamata, dan di sini ada penyimpanan lagi ya, dan dilapis bahan sejenis Bluetooth. Di sini ada card holder, di sini ada vanity mirror yang kayak magnet gitu, tapi belum ada lampu ya. Ini sun visornya biasa. Sini ada sun visor dan ini ada vanity mirror juga nih guys. Tapi belum ada penutupnya. Hand grip model fix. Seat beltnya, nah ini dia head adjuster guys. Untuk layout sebelah kiri ada speaker. Dan tidak ada apa-apa lagi ya, masih basic. Dan untuk speedometer ya biasa guys. Di zamannya tuh agak, nah ini trip A, trip B dan odometer ya, masih biasa. Even untuk indikator pintu juga masih yang biasa. Dan kita ke baris kedua ya guys ya, kita matikan mesin, matikan lampu hazard. Kayak kita ke baris kedua karena nggak ada apa-apa lagi ya. Di depan sini masih basic ya mobil ini. Di bawah tuh seperti itu. Ini apa nih? Dummy aja ya. Oke. Untuk parking brake ya. Ini model tarik sebelah sini. Yuk kita ke row kedua ya guys ya. Kita majukan. Ini belum ada head adjuster ya guys ya. Ya guys, belum ada. Ini hanya reclining dan sliding. Oke, kita coba row keduanya. Ini handle model tarik. Untuk di belakang sini masih keras, tapi ini ada bahan Bluetooth-nya. Sini warnanya silver dan lagi-lagi sama black dan beige. Ada door pocket dan ini ada botol holder dan speaker. Kita masuk lagi. Wush, ini tinggi banget ya mobil. Oke. Dan di sini tambahan ya. Nah nih, ini tambahan. Dan ini ya, gua bilang ya, ini AC-nya. Ini ada lampu yang unik ya, penempatannya di tengah sini. Untuk AC belakang nih, kecepatannya bisa diatur secara manual. Hand grip model fix dan seat belt model fix. Ada seat back pocket dan ada seat back pocket. Ada dua cup holder dan tidak ada apa-apa lagi. Oh ya, by the way ini yang tipe 4x2 ya. 4x2. Dan untuk lini tengah sini ya, ini seat belt tengahnya masih 2 titik ternyata. Ini karena ada di lapis ya, aslinya ini masih fabrik joknya, semua ini sudah di retrim ulang. Belum ada armrest. Untuk pelipatan ini 50-50 ya guys ya, 50-50. Dan yang gue kejeduk, anjir, gue terlalu tinggi namanya untuk mobil ini. Oke. Dan di sini untuk pengaturan, ini untuk pengaturan recliningnya guys, ini bisa sampai rebah banget. Oh ya, ini ada headrest tapi yang tengah nggak ada. Yang belakang nggak dapat headrest ya guys ya, hanya sandaran aja dan kursi. Ini headrest model adjustable.
Dan untuk pelipatan, alhamdulillah dia sudah ban touch tumble. Ini bawahnya ada speaker dan kita lipat ya. Nah, dia kayak LMPV ya. Nah, ini ban touch tumble dan ini row belakangnya yang keterlaluan ini besarnya. Karena mobil ini memang sangat panjang ya, meskipun dia ini untuk jarak duduknya ya, karena dia penggerak belakang nih lantainya tinggi banget sih menurut gue. Bahkan gue duduk di row kedua ini aja kaki gue nekuk. Dan mungkin ya karena gue juga terlalu tinggi ya, jadi kaki gue nekuk, apalagi gue di belakang sini. Tapi di belakang dia lengkap ya, ada seat belt 3 titik dan sana juga ada seat belt 3 titik. Even dia juga dapat hand grip. Di sini juga ada hand grip, tapi nggak dapat headrest dan masih biasa saja. Ini untuk pelipatan 50-50 ya guys ya. Oh ya, untuk kuncinya macam ini, masih kunci biasa dengan alarm aftermarket. Oke, mungkin sekian dulu ya review pada kesempatan kali ini. Gue harus memperbaiki motor gue, itu moge gue agak bermasalah ya. Dan mobil ini sebenarnya dijual tapi sudah ada calon pembelinya. Jadi untuk kalian yang bertanya mobilnya ready apa enggak ya, gue sudah bilangin ya, ini mobilnya sudah ada calon pembelinya, jadi sudah laku gue bilang. Dan mungkin sekian dulu review dari gue Ford Everest tahun 2008 tipe XLT. Ini yang sebelah kiri sama layoutnya. Oh ya, di sini juga ada ambient light ya. Nyempil ternyata sini ada ambient light. Sini masih biasa reclining dan sliding. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Oke guys, tambahan nih rem belakang ternyata masih tromol ya. Gua kira cakram ini. Gua ketipu ini sama tromolnya yang lumayan besar. Dan mungkin sekian tambahannya. Tuh per daunnya guys.